Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman sudah subscribe channel ini dan like video ini. Oke teman-teman, di sini lagi rame banget ya market kripto teman-teman, karena Bitcoin sudah menembus di 56.000 teman-teman sekarang. Dan dia nembus mulai 55.000 mulai dari tadi malam ya teman-teman, subuh tepatnya untuk waktu di Indonesia. Itu subuh-subuh dia sudah nyampe di 55.000 teman-teman. Dan kemudian ada koreksi-koreksi sedikit dan kemudian sekarang ngepam sampai 56.400 teman-teman. Dan tadi sempat ya kira-kira sejaman yang lalu itu sampai di 57.000, tapi cuma sebentar habis itu turun lagi teman-teman. Di sini saya pengen ngebahas sedikit ya penyebab dari kenaikan Bitcoin yang cukup signifikan ini dalam satu hari aja. Tapi sebelum itu ya seperti biasa saya mau disclaimer dulu untuk kalian kalau channel ini bukan merupakan channel financial advisor. Jadi buat kalian semua tetap lakukan riset mandiri, tetap do your own research teman-teman, dan juga kalian tetap nyari informasi-informasi yang valid dan berita-berita pembanding agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan teman-teman. Oke, sekarang kita update market ya. Di sini untuk market cap-nya kripto global saat ini sudah mencapai 2,13 triliun dolar teman-teman. Ini meningkat 7,08% selama satu hari terakhir aja. Dan untuk volume pasar kripto total selama 24 jam terakhir ini 97,5 miliar dolar teman-teman, yang membuat ini meningkat menjadi 88,26%. Dan untuk volume total di DeFi saat ini 7,92 miliar dolar atau jumlahnya 8,12% dari total volume pasar kripto 24 jam. Dan volume stablecoin sekarang teman-teman itu 88,76 miliar dolar. Ini jumlahnya hampir 91% dari total volume pasar kripto 24 jam. Untuk dominasi Bitcoin saat ini meningkat 1% ya sepanjang hari. Di sini dominasinya mencapai 51,79% teman-teman. Dan kalau kita ngelihat Bitcoin di sini, wah naiknya cukup gila teman-teman. Di sini untuk satu hari terakhir aja ya teman-teman itu sudah naik hampir 10%. Ini kenaikan yang cukup signifikan banget teman-teman. Dan di sini kita ngelihat Ethereum ya, Ethereum sudah dijual di harga 3.241 dolar teman-teman. Di sini mudah-mudahan Ethereum bisa bertahan di sini dan bisa nembus titik resistance-nya teman-teman supaya bisa menjadi titik support yang baru ya teman-teman. Dan untuk Solana ya kita ngelihat sudah dijual kembali ke 111 dolaran, dan kemudian untuk Avalanche ya teman-teman sedikit lagi dia bakalan sampai 40 dolar lagi. Dia sudah kembali lagi teman-teman. Dan kemudian Shiba Inu teman-teman, di sini kenaikannya cukup bagus, sudah kill 1-0 ya teman-teman, sekarang tinggal 4-0 di belakang koma. Tapi secara keseluruhan teman-teman di sini market semua memang lagi pada naik karena didominasi oleh Bitcoin juga teman-teman. Tapi saya rasa ini tidak bertahan lama. Kemungkinan ya biasanya kalau langsung ngepamnya tinggi, biasanya dalam waktu beberapa jam atau mungkin dalam waktu satu hari besok sudah consolidate lagi atau sudah koreksi lagi teman-teman. Biasanya sih seperti itu. Tapi mudah-mudahan koreksinya tidak terlalu dalam sehingga kita bisa menutup bulan Februari ini dengan manis teman-teman. Besok sehari lagi hari terakhir di bulan Februari, mudah-mudahan menjadi akhir bulan yang indah untuk kita semua. Pastinya ya melihat market kripto yang seperti ini, saya ucapkan happy cuan buat kalian semua yang sudah untung besar ya. Oke teman-teman, kita ngebahas sedikit ya tentang kenaikan Bitcoin ini. Ada apa sih di balik kenaikan Bitcoin ini? Kalau kita ngelihat di sini Bitcoin melewati batasan 54.000 untuk pertama kalinya sejak 2021. Akankah Bitcoin menembus 60.000 minggu ini? Pertanyaan yang bagus. Coba kita lihat ya ulasannya. Bitcoin melonjak di atas 54.000 pada hari Senin, mencapai level tertinggi atau ATH-nya dalam lebih dari 2 tahun, memicu spekulasi tentang potensi kembalinya harga tertinggi sepanjang masa. Ether atau Ethereum di sini koin digital terbesar kedua melonjak sekitar 3,2% mencapai 3.177 di tengah pemulihan pasar kripto secara luas. Tadi kita ngeliat sudah 3.200-an ya. Pergerakan bullish Bitcoin di sini pada tahun 2021, mata uang kripto terbesar di dunia, Bitcoin ini melampaui 53.000 per koinnya untuk pertama kalinya dalam sejarah. Setelah turun sekitar 74% dari level tertinggi sepanjang masa pada krisis yang didukung Terra pada tahun 2022. Kripto memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, tapi hari ini Bitcoin akhirnya berhasil melampaui level 53.000 sekali lagi. Harga Bitcoin ini berada di 54.400-an dolar teman-teman pada waktu pers ya, menurut data dari CoinGecko. Itu merupakan kenaikan 5% dari kemarin dan peningkatan 2,8% dari minggu lalu. Nah pertanyaannya adalah, bisakah Bitcoin mencapai 100.000 tahun ini? Meskipun lonjakan sedang berlangsung, harga Bitcoin masih 22,7% di bawah ATH-nya, yaitu sebesar 69.044 dolar yang tercatat pada November 2021. Namun semakin lama aliran masuk ETF berlanjut, semakin tinggi kemungkinan guncangan pasokan yang mendorong Bitcoin melampaui 60.000 dalam waktu dekat. Yang menarik adalah ketika ATH-nya di tahun 2021, ini ETF Bitcoin belum ada ya teman-teman. Tapi sekarang
Tapi ketika harganya sudah sampai di 56.000 seperti sekarang ini waktu video ini saya buat, ETF Bitcoin ini sedang berlangsung teman-teman. Jadi ini saya yakin perbandingannya dengan tahun 2021, kalau misalnya pertanyaannya apakah Bitcoin bisa sampai 60.000 minggu ini? Kemungkinan bisa banget. Di awal Maret bulan depan aja saya yakin kemungkinan besar bisa langsung menembus di 60.000. Dan di sini kalau misalnya pertanyaannya adalah Bitcoin apakah bisa mencapai $100.000 tahun ini? Kalau pertanyaannya untuk tahun ini saya yakin akan lebih dari 100.000 teman-teman. Karena ngelihat dari trennya ya, pasca halving itu bisa naiknya 200-400%-an teman-teman. Di situ tanpa ETF Bitcoin teman-teman. Tapi di sini sekarang kita sudah ada ETF Bitcoin. Makanya di sini saya optimis banget. Kemungkinan naiknya saya ambil paling rendah lah sekitar 250%-an. Itu nanti di sekitar bulan November atau Desember itu akan mencapai 125.000. Paling tidak itu, tapi itu menurut saya teman-teman ya, karena saya melihat dari tren yang ada. Dan kalau kita lihat di sini juga ya teman-teman, ETF Bitcoin ini meningkat saat terus mengejar ETF Gold teman-teman. Jadi di sini kalau kita ngelihat dari Bitcoin Archive ya teman-teman, ETF Bitcoin itu memang ngejar ETF Gold dalam hal aset ya. Di sini kalau kita ngelihat asetnya ya teman-teman, Bitcoin itu sudah sepertiganya dari ETF Gold teman-teman. Kalau kita ngelihat dari aset ETF-nya, di sini 37 miliar dolar teman-teman untuk Bitcoin dan 93 miliar untuk emas teman-teman. Jadi di sini sudah sepertiganya. Dan untuk inflow bersihnya sendiri teman-teman untuk Bitcoin saat ini ya, update terakhir di tanggal 26 Februari kemarin itu sudah hampir 6 miliar teman-teman, sudah hampir 6 miliar inflow bersih yang masuk. Ini terutama tanggal 26 kemarin yang masuk itu dari FBTC teman-teman, segini ada 243 jutaan dolar teman-teman. Kemudian di BitB teman-teman ini 37,2 juta dolar ya teman-teman. Kemudian ARK Invest ini 130 jutaan dolar. Dan itu totalnya adalah 403 juta dolar teman-teman untuk tanggal 26 kemarin update-nya. Dan untuk update dari awal disetujunya ETF atau dari 11 Januari sampai tanggal 26 Februari ini sudah hampir 6 miliar teman-teman. Dan hal ini yang saya kira ini menjadi kontribusi besar dari kenaikan harga Bitcoin untuk hari kemarin teman-teman. Karena di sini kalau kita ngelihat ya, minat investor untuk di perdagangan ETF Bitcoin teman-teman itu meningkat banget di ekosistem, terutama karena volumenya sekarang ini sudah mencapai 50 miliar teman-teman. Untuk volume perdagangan di ETF Bitcoin ini sudah sampai 50 miliar. Ya saya kira ini yang memicu kenaikan harga Bitcoin di hari kemarin sampai hari ini. Sampai sekarang video ini saya buat pun kondisinya masih bagus banget teman-teman, 56.400-an teman-teman dijualnya. Jadi kemungkinan besar ya ini bakalan ngebuka pintu untuk mencapai 60.000 dolar di awal bulan depan teman-teman. Saya yakinnya sih di awal Maret ini dia bakalan tembus di 60.000 dolar. Dan untuk akhir tahun ini saya yakin Bitcoin masih bisa mencapai di 125.000 dolaran teman-teman, atau naik sekitar 250%-an dari harga sekarang. Kemungkinan besar waktu di halving itu harga Bitcoin kira-kira 60-65 ribuan ya. Jadi mungkin bisa jadi ya di akhir tahun ini kira-kira di bulan November atau Desember, kalau kita ngeliat dari trennya ya 7-8 bulan pasca halving itu memang meningkatnya antara 200-400%-an teman-teman. Dan itu yang bikin saya optimis ya kalau nanti Bitcoin bakalan tembus di 125.000 dolaran di akhir tahun ini, mungkin sekitar bulan November atau Desember. Kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, ini bukan financial advisor, saya cuma mengungkapkan pure opini saya 100% terhadap kondisi market dan terhadap narasi-narasi berita yang muncul teman-teman. Kalian tetap harus do your own research teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nanti ketika investasi berujung di penyesalan. Jadi bijaklah kalian dalam menggunakan uang, investasilah dengan menggunakan uang dingin teman-teman. Oke, mungkin kira-kira sampai sini aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Buat kalian semua terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih banyak buat yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Bye.